biasa, oke. Keren banget ini kayaknya kalian ini anak-anak Sabtu ceria. Betul Kanita, udah pada siap Iya. mereka Kanita. Terus rapi-rapi banget bajunya, udah siap untuk Sabtu ceria. Betul. Oke, sekarang kita mau mulai karena adik-adiknya udah gak sabaran mau cepet-cepet Sabtu ceria. Sekarang boleh bangkit berdiri, siap-siap dirapin dulu bajunya yang rapi. Jadi pas lagi memuji Tuhan udah keren. Oke, sudah berdiri semua? Yuk sekarang kita mulai, kita berdoa. Ikutin Kanita berdoa ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini. Terima kasih. Kami masih bisa memuji Tuhan. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau hadir di rumah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah adik-adik sekarang kita memuji Tuhan ya. Pastikan kita semangat dan antusias, oke? Oke, Ikutin gerakan Kaleni dan Kanita. Siap dong. Yuk langkah kanan kirinya dulu yuk. Dari awal ya, tapi kita ganti dengan sate dan tusukan. Sate, gerakannya gimana berarti Kak? Nih kalau tusukan begini, terus kalau sate kita kipas-kipas. Siap Kaleni. Udah siap? Siap dong. Siap dong. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti tusukan dengan sate. Dari awal ya. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti tusukan dengan sate. Ku akan selalu menjagamu, mendorongmu terus maju. Dan jika kau sedih, ku akan memelukmu dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanku, kita selalu bersama. Seperti tusukan dengan sate. Seperti kaos kaki dan sepatu. Seperti kaos kaki dengan sepatu. Seperti mentega dengan roti. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan. Wah keren banget ya kalian ini. Iya. Kalau kita sesama teman, kita harus saling mendukung ya. Betul. Kalau ada temennya yang lagi sedih, kita juga mau mendukung supaya temennya kembali happy. Iya, kembali bahagia. Nah, adik-adik, sekarang kita mau angkat pujian kalau Tuhan itu mengasihi kita semua. Coba kulitnya kalian ini apa nih? Aku bingung Kak, menurut Kanita kulit aku kayaknya apa? ini kulit sawo mateng, kuning-kuning sawo gitu mateng, sama betul. nih kayak Kanita.
Nah adik-adik kita mau angkat pujian Yesus cinta semua anak. Mau kulitnya kuning, putih atau hitam, semuanya disayang Tuhan. semuanya disayang Tuhan. Yuk angkat pujian ini ya, Yesus cinta semua anak. Yesus cinta semua Putar ya. anak, semua anak di dunia. Kuning putih. Kuning putih dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Sekali lagi ya, Yesus cinta semua anak. Yesus cinta semua anak. Muter yuk. Semua anak di dunia. Kuning putih dan hitam. Kuning putih dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Coba sekarang adik-adik lihat rambutnya. Rambutnya kayak gimana? Lurus, keriting. Kalian ini rambutnya apa? Aku gelombang ke keriting. Oh, gelombang ke keriting. Nah, kita juga mau katakan kalau Tuhan Yesus cinta semua anak, rambut keriting, mau lurus, Semua- gelombang, iya, semuanya betul. dicinta Tuhan. Semua dicinta Tuhan. Ya, angkat pujian ini ya. Yesus cinta semua anak. Yesus cinta semua anak, semua anak di dunia. Rambut lurus, rambut lurus dan keriting, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak. Yesus cinta dunia. semua bangsa. Yesus cinta semua bangsa, semua bangsa di dunia. Kuning, putih dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan. Wah, ternyata keren banget. Ada yang rambutnya keriting, lurus. Ada yang lurus, ada yang kuning, ada yang putih, dan ada yang hitam. Iya, kenapa sih? Karena ternyata kita itu istimewa. Betul, kita semua istimewa di mata Tuhan. Boleh kasih 2 jempol, kita bilang istimewa. Istimewa. Kita belajar lagu baru ya kalian nih ya. Oke. Tuhan buat kita istimewa. Oke, siap-siap ikutin gerakan Kak Anita dan Kak Leni. Kak Leni. Aku istimewa, tiada yang seperti aku. Tuhan buat aku istimewa, tiada yang seperti aku. Sekali lagi yuk. Aku istimewa, tiada yang seperti aku. Tuhan buat aku istimewa, tiada yang seperti aku. Wah, udah makin bisa nih kayaknya ya. Iya, udah makin jago. Udah makin jago. Bisa dicepetin dong lagunya. Betul. Yuk, dicepetin ya. Kamu istimewa. Kamu istimewa, tiada yang seperti kamu. Tuhan buat kamu istimewa, tiada yang seperti kamu. Sekali lagi yuk. Kamu istimewa, tiada yang seperti kamu. Tuhan buat kamu istimewa, tiada yang seperti kamu. Sekarang adik-adik boleh taruh tangan kirinya di dada. Kita mau bilang kalau kita semua tuh istimewa diciptakan Tuhan. Ya kita angkat pujian, kita istimewa. Kita istimewa, tiada yang seperti kita. Tuhan buat kita istimewa, tiada yang seperti kita. Sekali lagi ya. Kita istimewa, tiada yang seperti kita. Tuhan buat kita
kita istimewa. Tiada yang seperti kita. Tiada yang seperti kita. Tiada yang seperti kita. Tiada yang seperti kita. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nah adik-adik, sekarang kakak persilakan boleh duduk. Nah tadi kita sudah memuji Tuhan, kita udah lompat-lompat. Nah sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyiapkan hati kita mau membuka hati kita biar Tuhan bisa masuk ke dalam hati kita. Matanya, lipat tangannya, ikutin kali ini berdoa. Tuhan Yesus yang baik. Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih. Terima kasih. Kalau Engkau sangat mencintai kami. Tuhan, kalau sebentar, kami mau mendengarkan
firman Tuhan. Firman Tuhan. Biar engkau berkati. Biar engkau berkati. Firman Tuhan hari ini. Firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Hanya dalam namamu. Hanya dalam namamu. Kami sudah berdoa. Kami sudah berdoa Dan bersyukur. dan bersyukur. Sama-sama katakan. Amin. Shalom adik-adik. Wah, senang sekali ya Kak Pongki bisa jumpa lagi sama adik-adik. Nah, adik-adik apa kabarnya nih di rumah? Wah, Kak Pongki berharap adik-adik sehat selalu ya. Nah, hari ini Kak Pongki mau bercerita tentang kebenaran firman Tuhan. Ada yang tahu nggak hari Kak Pongki mau cerita apa? Nah, hari ini Kak Pongki mau cerita tentang Bapak Petrus. Nah, apa adik-adik? Bapak Petrus. Nah, Kak Pongki mau cerita. Pada waktu itu, Bapak Petrus sedang makan enak dengan rombongan. Wah, nyam 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 nyam. Wah, enak sekali dia makannya. Nah, tahu nggak adik-adik? Bapak Petrus itu makannya bersama orang-orang Yunani. Nah, pada zaman itu orang-orang Yahudi tidak mau bergaul karib dengan orang Yunani. Dia merasa, aduh, nggak deh kalau bergaul dengan orang Yunani. Nah, tapi pada saat itu Bapak Petrus melakukannya sehingga orang-orang Yunani sangat senang sekali. Wah, dia merasa ditemani oleh bangsa Yahudi, dia nggak dipilih-pilih. Nah, itu yang dilakukan oleh Bapak Petrus. Wah, hebat nggak adik-adik? Baik nggak Bapak Petrus? Baik. Tapi tahu nggak adik-adik? Pada saat Bapak Petrus dan orang-orang Yunani itu makan enak, dia kenyang. Wah, kenyang nih. Wah. Tapi tahu nggak, ada orang lewat, langsung bilang gini, kok orang Yahudi bergaul sama orang Yunani, bikin malu aja. Nah, tahu nggak adik-adik, itu siapa? Itu adalah rombongan orang-orang Yahudi yang menceloteh seperti itu kepada Bapak Petrus. Wah, ada orang yang seperti itu ya adik-adik ya, mengejek Bapak Petrus. Tapi, tahu nggak adik-adik? Sayang sekali, begitu Bapak Petrus melihat, wah, itu adalah orang-orang Yahudi. Wah, Bapak Petrus kabur adik-adik. Bapak Petrus meninggalkan orang-orang Yunani itu. Lah, orang Yunani itu bilang, kenapa ini? Kenapa Bapak Petrus kabur meninggalkan kita? Wah, ternyata adik-adik, itu Bapak Petrus masih memandang muka. Jadi kalau dia ketemu orang Yahudi dengan teman-teman lain, wah, Bapak Petrus malu. Wah, nggak boleh adik-adik. Itu berarti Bapak Petrus masih memandang muka. Dia masih milih-milih untuk berteman. Nah, adik-adik di rumah nggak boleh ya untuk memilih-milih teman. Wah, ini kulitnya hitam. Wah, ini rambutnya keriting. Wah, ini matanya sipit. Wah, ini matanya belok. Nggak boleh adik-adik. Nggak boleh pilih-pilih teman ya. Kita semua sama di mata Tuhan. Nah, tapi tahu nggak adik-adik? Waktu itu ada terdengar suara menggelegar. Karena apa? Karena perlakuan Bapak Petrus seperti itu. Ada suara menggelegar dibilang ini, jika engkau seorang Yahudi dan hidupmu bukan hidup seperti orang Yahudi, kenapa kamu harus menyuruh orang-orang lain untuk hidup seperti orang Yahudi? Nah, suara yang menggelegar itu adik-adik, itu suara Bapak Paulus. Wah, Bapak Paulus itu dia menasihati, dia menegur Bapak Petrus sebagai sahabatnya. Dia menegur Bapak Petrus supaya begini adik-adik, dia nggak boleh memandang muka. Kalau dia berteman, harus berteman kepada semuanya, nggak boleh pilih-pilih. Itu maksud Bapak Paulus. Nah, karena Bapak Petrus ditegur oleh Bapak Paulus, akhirnya Bapak Petrus diam merenung. Dia merasa bersalah adik-adik. Nah, hari ini adik-adik, Kak Pongki mau kasih tahu. Kalaupun Tuhan juga, Tuhan Yesus itu nggak pernah memandang kita. Wah, Kak Pongki rambutnya ini nih keriting. Enggak. Wah, si A rambutnya pendek. Enggak. Enggak, adik-adik. Tuhan Yesus tidak seperti itu. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Nah, ini yang mau diajarkan Tuhan Yesus kepada kita semua adik-adik. Jadi, kalau adik-adik berteman, itu nggak boleh mandang muka ya.
nggak boleh, wah misalnya hitam, kulitnya hitam, wah enggak, wah dia rambutnya ikal, enggak gitu ya adik-adik, matanya blue gitu ya, wah matanya sipit gitu, enggak adik-adik, kita nggak boleh memandang itu ya. Kita berteman semua sama orang-orang, sama teman-teman kita, walaupun mungkin teman kita ada yang cacat gitu, enggak boleh adik, mungkin ada yang pincang gitu ya, aku nggak mau berteman sama dia yang pincang, enggak adik-adik. Ya, nggak boleh. Karena Tuhan Yesus juga nggak memandang kita jelek atau cantik atau ganteng. Enggak adik-adik. Semuanya Tuhan sayang. Nah, begitu juga dengan kita. Kita juga harus sayang sama teman-teman kita. Kita nggak boleh memandang rupa mereka. Tapi mereka harus kita kasihi dengan kasih apa? Kasih Tuhan Yesus. Nah, sekian adik-adik cerita firman Tuhan hari ini. Sekarang kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran cerita firman Tuhan hari ini. Tuhan, kami mau berteman tidak pilih-pilih. Kami mau berteman dengan semuanya tanpa memilih-milih apakah dia kulitnya hitam atau dia matanya belok atau dia rambutnya keriting. Tidak Tuhan, kami mau berteman dengan semuanya seperti Yesus mengasihi saya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman hari ini. Berkati kami semua Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, sekarang adik-adik tadi sudah mendengar firman Tuhan. Kita sekarang mau ayat hafalan. Ayo, ikutin Kak Pongki ya gerakannya. 1 Samuel 16 ayat 7. Bukanlah yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. 1 Samuel 16 ayat 7. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. 1 Samuel 16 ayat 7. Hendaklah yang melihat manusia, yang melihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Allah melihat hati. 1 Samuel 16 ayat 7. Bukanlah yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Amin. Terima kasih. Ayat hafalan kita hari ini terambil dari ayat 1 Samuel 16 ayat 7. Bukanlah yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Terima kasih. 1 Samuel 16 ayat 7. Bukanlah yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Tuhan Yesus memberkati. 1 Samuel 16 ayat 7. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat
Allah. Manusia melihat apa yang ada di depan mata. Allah melihat hati. 1 Samuel 16 ayat 7. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata. Tapi Tuhan melihat hati. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Asik, kita bertemu lagi ya. Kita akan berkreativitas. Oke, kita langsung saja. Hari ini kita akan membuat gambar hati. Oke, apa saja bahan-bahan yang diperlukan? Di sini Mem sudah menyediakan ada kertas HPS, lalu ada spidol, ada pulpen, ada lem, dan juga ada gunting. Lalu Mem juga siapkan kardus bekas seperti ini. Lalu ada beberapa kertas origami. Kita langsung mulai saja ya adik-adik ya. Nah, pertama-tama kita akan membentuk pola hati terlebih dahulu ya. Nah, caranya bagaimana? Supaya memudahkan adik-adik, kita akan membuat terlebih dahulu polanya di kardus bekas ini. Nah, pola hati yang pertama adalah pola hati yang agak besar. Jadi, kita akan menggambar ya. Menggambar pola hatinya di kardus bekas ini. Lalu setelah sudah jadi, kita jiplak di kertas origami. Nah, jadinya seperti ini. Oke? Nah, kenapa kita buat pola terlebih dahulu di kardus seperti ini? Supaya memudahkan adik-adik ya. Tapi kalau adik-adik sudah bisa, boleh langsung. Nah, setelah itu kita juga akan membuat pola hati yang kecil. Oke? Sebentar, Mem akan gambar dulu pola hati yang kecilnya di kardus ini ya, kardus bekas ini. Nah, digambar. Setelah jadi, kita gunting. Oke? Kita gunting. Nah, setelah jadi seperti ini bentuknya. Oke? Sudah jadi. Setelah itu apa yang harus kita lakukan? Kita akan jiplak gambar hati ini di kertas origami yang berwarna-warni ini ya. Memlina gunakan warna kuning, hijau, ungu, dan biru. Kita langsung gambar ya, gambar hatinya seperti ini. Langsung kita gambar polanya. Kalau sudah kita gambar, kita gunting. Oke? Nah, kalau sudah selesai, bentuk hatinya sudah jadi seperti ini. Oke, nah ini ya sudah jadi bentuknya seperti ini, kecil-kecil ya. Anak-anak boleh bebas ya warnanya ya, tidak harus sama seperti Memlina ya, boleh bebas seperti ini. Lalu apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Kita akan membuat kata. Nah ya, kita akan tulis kata di gambar hati yang besar. Kita akan tulis dengan kata apa ya? Nanti anak-anak boleh baca sendiri ya. Oke, ada kata jengeng. Iya, kata kasih. Nah, kita letakkan dulu sementara ya. Kita akan membuat nama-nama di pola hati yang kecil-kecil ini. Adik-adik boleh tulis ya. Pertama misalnya kata papa ya. Memang akan tulis di sini papa. Oke, lalu mau tulis yang warna ungu dengan kata mama. Oke, selanjutnya boleh warna kuning dengan kata nama sendiri. Oke, tulis nama sendiri, nama adik-adik. Setelah itu, kalau adik-adik punya kakak, punya adik, boleh ditulis di sini juga. Nah, selanjutnya setelah semua sudah ditulis, diberi nama, kita akan lanjut mengerjakan. Oke? Apa yang harus kita lakukan? Kertas love yang besar ini kita akan kasih lem. Oke ya, dikasih lem. Lalu setelah dikasih lem, kita akan tempel di kertas HPS seperti ini. Nah, oke. Ya,
akan tempel. Nah, seperti ini ya adik-adik ya. Lalu apa selanjutnya? Tadi tuh love yang kecil-kecil ini juga sama. Kita kasih lem, oke? Kita kasih lem, tempel satu persatu sampai ke bawah. Nah, kalau sudah selesai semuanya akan jadi seperti ini, oke? Kasih Yesus mengasihi papa, mama, kakak, dan adik. Selamat mengerjakan ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Nah, gimana adik-adik firman Tuhannya? Keren gak? Keren kalian nih. Keren. Oh iya Kanita, firman Tuhan hari ini tuh tentang apa sih Kanita? Kalau ternyata Tuhan itu mengasihi kita semua kalian nih. Gak pernah pandang mau aku nih Kanita kulitnya coklat. Betul, mau hitam atau putih, atau putih. Tuhan tetap cinta. Mau rambut Iya. kita lurus atau Keriting. Tuhan tetap cinta. Betul. Keren banget kan Tuhan kita adik-adik. Keren dong kalian nih. Nah sekarang kakak mau bawain pengumuman. Kalau Sabtu depan kita masih ada Sabtu Ceria jam 4 sore. di mana tuh Kanita? Di YouTube GBI Kabar baik. Pastikan adik-adik udah siap kayak tadi. Terus ada kreativitas ya kalian nih ya? Betul, ada kreativitasnya. Ada kreativitas, ada ayat hafalan. Jadi adik-adik juga bisa upload atau kirim ke kakak-kakak Sabtu Wah, Ceria. keren banget. Seru banget ya Kanita Seru ya dong Sabtu kalian Cerianya. nih. Nah adik-adik Sabtu Cerianya udah selesai. Sekarang kita mau tutup dalam doa ya. Ikutin Kaleni berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih Untuk hari ini untuk hari ini. kami Kami ajarkan diajarkan kalau kalau Tuhan Tuhan tidak memandang tidak memandang siapa kami, siapa kami, tetapi Tuhan, Tuhan melihat hati kami. hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus yang Hanya baik. dalam namamu. Hanya dalam namamu Kami sudah berdoa kami sudah berdoa dan bersyukur. dan bersyukur. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Sampai jumpa adik-adik Sabtu depan. Tuhan Yesus Memberkati.